Bapa, untuk sore diberkati ini. Kami mau belajar firman-Mu, karena itu Tuhan tolong kami dengan hikmat dan marifat Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang hebat. Kami ada di bulan yang terakhir di tahun ini Tuhan. Kami tahu bahwa hari-hari ini begitu luar biasa. Namun kalau Tuhan ada bersama dengan kami dan Tuhan masih menyertai kami sampai titik detik ini, kami tahu bahwa Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang hebat. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Salam. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan bagi saya, dan mari kita melihat satu bagian firman Tuhan untuk kita semua. Lukas pasalnya yang keempat, ayat 38 hingga ayat yang ke-41. Sekali lagi kita lihat bagian firman Tuhan ini, Lukas pasal yang keempat ayat 38 sampai 41. Kita akan baca bersama-sama setelah saya baca perikop firman Tuhan ini. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Ayat 38 sampai 41. 2, 3. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghadapi demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian mendengarkannya dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita terbilang orang yang berbahagia. Salam. Kekasih Tuhan, kita bicara pada teks bagian kita ini, Markus pasal 8 juga berbicara tentang bagian ini. Markus pasalnya yang pertama juga bicara tentang bagian ini. Saya mulai pada ayat kita yang pertama, bacaan kita, yakni ayat yang ke-38. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon dalam demam keras, dan mereka meminta supaya menolong dia. Kasih Tuhan, dalam ini bagian ini kasih Tuhan kita akan belajar dulu sama-sama pada bagian firman Tuhan ini. Kalau kita baca sekilas tentang cerita ini, Yesus pergi dan berada di rumah Simon Petrus, kemudian menyembuhkan mertua atau mama mantu daripada Petrus. Cerita itu sekilas begitu saja. Kemudian ada orang-orang lain yang juga Yesus sembuhkan di situ. Namun kasih Tuhan, ada hal yang sangat luar biasa yang perlu kita renungkan pada bagian firman Tuhan ini. Saya kasih tema Yesus di rumah Petrus. Yesus di rumah Petrus. Ini berawal dari Yesus berada di Kapernaum, di rumah sinagog atau di rumah ibadat. Kemudian Yesus dari itu tempat, dia berada di rumah Petrus. Sebelum kita tahu lebih jauh Yesus di rumah Petrus, maka kita juga perlu tahu kepribadian dari seorang yang bernama Petrus. Saya sangat-sangat kagum dengan tokoh ini. Satu pribadi yang sangat luar biasa dalam tokoh ini. Bicara tentang tokoh ini, ada satu tanggung jawab yang besar. Kalau kita sedikit berefleksi, kita ini sudah seringkali melayani dari berbagai tempat ke tempat yang lain. Tapi menjadi satu pertanyaan, pernahkah Yesus singgah di ketemu rumah? Amin, kasih Tuhan. Kita singgah memberitakan Injil tempat lain kita lakukan.
Tapi menjadi sebuah pertanyaan, Yesus pernah singgah di kita rumah kok tidak? Amin, kasih Tuhan ya. Dengan kata lain, ketika Yesus singgah ada di kita rumah, maka akan terjadi sesuatu dalam kita rumah tangga. Buktinya ketika Yesus singgah di rumah Petrus, ada terjadi sesuatu yang luar biasa. Amin, kasih Tuhan. Begitu banyak hal terjadi pada kehidupan Petrus. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus bilang, mari ikutlah aku, akan kujadikan engkau penjala manusia. Petrus merespon itu dengan baik. Namun dari bagian ini juga mau menunjukkan kepada kita semua bahwa Yesus sangat bertanggung jawab terhadap Petrus. Bukan hanya pada pelayanan Petrus, tetapi terhadap rumah tangga Petrus itu sendiri. Amin, ku kasih Tuhan. Maka adalah sebuah kebahagiaan bagi orang-orang yang sementara melayani Tuhan. Adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi orang-orang yang sementara memberikan hidupnya kepada Tuhan. Percayalah, seperti Petrus mendapat perhatian secara khusus dari Tuhan Yesus, demikian juga perhatian Tuhan Yesus terhadap kita pada hari ini. Amin, kasih Tuhan. Petrus tidak hanya melalang buana dengan sebuah pelayanan demi pelayanan yang lain, tapi Petrus juga menerima Yesus dalam rumahnya. Ada beberapa tokoh Alkitab yang menceritakan Yesus pernah singgah di rumah. Salah satunya adalah Sakeus. Ketika Sakeus menerima Yesus di rumahnya, maka terjadi sebuah pemulihan dalam keluarga itu. Maka kita perlu belajar dari satu orang yang namanya Petrus. Ketika dia menerima Yesus di rumah tangganya, dalam keluarganya, terjadi sebuah pemulihan dalam itu keluarga. Mari kita cari tahu dulu siapa itu Petrus sebenarnya. Latar belakang dari kehidupan seorang bernama Petrus, dia lahir dia seorang bapak yang bernama Yohanes. Jadi Alkitab juga menceritakan nama Yohanes itu banyak ya. Salah satunya adalah bapak daripada Petrus ini sendiri. Itu kita bisa lihat dalam 1 Yohanes. Maksudnya Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, ayat yang ke-42. Kita langsung ke ayat yang ke-42. Yohanes pasal yang pertama, ayat 42. Kita cari tahu dulu tentang siapa. Yang membawa kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes. Ya. Jadi ini latar belakangnya. Dia tinggal di Kapernaum. Yesus juga berada di sana. Dia memiliki seorang saudara laki-laki bernama Andreas. Andreas mula-mula berjumpa dengan Yesus, kemudian memberitahukan itu kepada Petrus. Itu sekilas tentang seorang yang bernama Petrus. Petrus memiliki seorang istri. Memang tidak dijelaskan, disebutkan dia punya istri nama siapa. Paling tidak dia punya istri. Otomatis karena bacaan yang kita baca tadi tentang mertua Petrus. Ada mama mantu kan mungkin tidak punya istri. Amin, kasih Tuhan ya. Jadi di sini kekasih Tuhan dalam rombongan para rasul, Alkitab menceritakan bahwa salah satu orang yang memiliki istri dalam pelayanan itu adalah Petrus. Dan Petrus itu sering jalan kemana saja bawa istri dalam sebuah pelayanan. Karena itu kekasih Tuhan, Petrus adalah satu pribadi yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Dia juga adalah seorang anak dari bapak yang bernama Yohanes. Dia juga adalah seorang kakak karena adiknya bernama Andreas. Dia juga adalah seorang anak mantu karena mantunya ada. Betul ya? Kalau begitu dia juga adalah seorang suami karena memiliki seorang istri. Hanya tidak disebutkan anaknya siapa. Tapi yang jelas bahwa status kehidupan daripada Petrus cukup jelas. Dan dia juga adalah seorang yang dipanggil Tuhan untuk melayani. Maka kalau melihat rumpun kehidupan daripada Petrus dan sejumlah persoalan yang dihadapi cukup kompleks, maka dia juga akan menghadapi persoalan dalam rumah tangga, keluarga, bahkan juga pelayanan. Namun Petrus adalah seorang pribadi yang sangat luar biasa. Apakah Petrus hanya sukses terus? Tidak, Petrus banyak gagal. Tapi yang luar biasa dalam kehidupan Petrus adalah benar dia gagal. Memang kalau dicermati kasih Tuhan, kita ini tidak dipanggil untuk menjadi orang-orang yang berhasil sebenarnya, tapi untuk menjadi orang yang setia. Karena banyak orang yang berupaya untuk menjadi berhasil, dia berupaya dengan segala cara, bahkan cara yang tidak halal pun dia lakukan. Karena itu kekasih Tuhan, bagi saya marilah kita percaya Tuhan dan terus berjalan bersama dengan Tuhan, bukan sekedar untuk menjadi berhasil, tapi untuk menjadi seorang yang setia. Amin, kasih Tuhan. Petrus tidak berhasil karena pernah gagal dalam pengiringan dengan Tuhan Yesus. Tapi dari semuanya itu dia beranjak menjadi pribadi yang lebih setia lagi. Dari hari ke hari. Bukti kesetiaannya ketika dia menjadi seorang martir yang hebat. Ketika dia berkata bahwa kalau Tuhanku disalibkan dengan kepala ke atas, maka dia disalibkan kepala ke bawah.
membuktikan sebuah kesetiaan. Gagal iya, tapi pada akhirnya bangkit dan menjadi pribadi yang setia. Siapakah kita hari ini? Kita gagal demi kegagalan kita alami, tapi mari terus dan berjalan menjadi pribadi yang setia. Karena yang Tuhan cari adalah orang-orang yang setia sampai hari ini. Kekasih Tuhan, ada hal yang sangat luar biasa diceritakan pada kehidupan keluarga Petrus ini sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, tidak banyak tokoh-tokoh Alkitab juga yang memiliki istri. Namun salah satunya adalah Petrus, dan kita sekilas bicara tentang kehidupan dalam keluarganya. Mari kekasih Tuhan, Yesus ada di rumah seorang yang bernama Petrus. Apa yang terjadi di sana kekasih Tuhan? Dikatakan bahwa mama mantu ini sakit. Mama mantu sakit, maka Yesus berkunjung ke sana dan Petrus menyatakan dan orang-orang lain menyatakan bahwa ibu mertuanya sakit dan Yesus menyembuhkannya. Mari kita lihat baik-baik dalam ini teks. Ternyata Petrus pribadi yang begitu bertanggung jawab pada keluarga. Amin, kasih Tuhan ya. Iya. Pelayanan di luar silakan, tapi pelayanan di dalam juga diutamakan. Kita belajar dari Petrus. Pelayanan di luar silakan, tapi pelayanan dalam keluarga ini penting juga kita kerjakan. Mari kita berefleksi sedikit. Dari Januari sampai Desember ini berapa banyak pelayanan yang kita kerjakan di luar? Terlalu banyak. Dan berapa banyak pelayanan yang kita kerjakan dalam rumah tangga kita? Sebagai seorang anak, Petrus juga seorang anak. Sebagai seorang suami, Petrus juga seorang suami. Sebagai seorang bapak anak mantu, dia juga seorang anak mantu. Sebagai kepala keluarga, dia juga sebagai kepala keluarga. Sebagai suami, dia juga sebagai suami. Mari kita melihat sejauh mana pelayanan kita hari ini. Kita akan tutup tahun ini dengan berbagai pergumulan kehidupan kita. Tapi paling tidak kita harus tahu prestasi pelayanan kita sampai sejauh mana. Apakah kita hanya ada berkoar-koar di luar sana, kembali tidak memiliki apa-apa dalam rumah tangga, dalam keluarga. Amin, ku kasih Tuhan. Maka yang pertama kita lihat di sini, kunjungan Yesus di rumah Petrus adalah untuk memulihkan keluarga itu. Petrus menjadi sesuatu pribadi yang sangat luar biasa. Amin, ku kasih Tuhan. Mestinya kita belajar dari Petrus ketika kita ditangkap Tuhan, ketika kita diubah oleh Tuhan. Kita perlu membawa Tuhan dan menghadirkan Tuhan dalam keluarga dan rumah tangga kita. Sehingga isi rumah kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Bagaimana dengan kita yang sudah berkeluarga? Bagaimana kalau bapak mantu, mama mantu pun kehidupan sekarang ini? Amin ko. Amin ko. Bagaimana, ada yang baik kok masih baik dengan bapak mantu? Ada yang baik-baik kok dengan mama mantu? Nah ini. Mari kita belajar baik-baik dari bagian. Di ini cerita itu rumahnya Petrus dan Simon itu menampung saudara laki-lakinya, Andreas tinggal dengan dia. Tidak menutup kemungkinan bapak mantu meninggal. Makanya mama mantu itu tinggal di rumah Petrus. Amin, kasih Tuhan. Ini kalau bapak mantu, mama mantu tinggal bareng, ini justru susah, mama. Susah. Kalau bapak mantu, mama mantu tinggal dengan kita, ini juga, ini orang bilang piring gelas bata toki terus. Tidak mudah kekasih Tuhan. Dari cerita ini dikisahkan bahwa ketika dia disembuhkan, ibu mertua Petrus disembuhkan, dia bangkit dan juga melayani. Ternyata bahwa keluarga ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga ini memiliki dedikasi pelayanan yang sangat luar biasa. Tidak tanggung-tanggung orang yang baru sembuh itu bangkit dan memberikan sebuah pelayanan bagi Yesus dengan para muridnya. Amin, kasih Tuhan. Maka pada bagian ini apa yang terjadi ketika Yesus ada di rumah Petrus? Yang pertama, Yesus berjumpa dengan masalah yang dialami oleh Petrus dalam rumah tangga itu. Masalahnya apa? Ibunya sendiri, yakni mertuanya dalam keadaan sakit. Nah ini pula yang mungkin terjadi berhari-hari, bertahun-tahun, berbulan-bulan yang ada dalam rumah tangga kita. Kita mungkin eksis melayani di luar, tapi dalam keluarga, dalam rumah tangga kita ternyata ada yang sakit. Kita mesti ajak Tuhan.
Kita mesti bawa Tuhan ada pada keluarga dan rumah tangga kita. Bukan hanya kita bawa Tuhan Yesus keluar dari satu pelayanan ke pelayanan yang lain. Tapi mestinya kita juga belajar dari Petrus. Menghadirkan Yesus dalam rumah tangga kita. Amin, kasih Tuhan. Mungkin kita dapati nantinya suami kita yang sakit, anak kita yang sakit, memantu kita yang sakit, bapak mantu kita yang sakit, mungkin juga ipar kita yang sakit, dan mungkin juga tetangga kita yang sakit. Kita perlu hadirkan Yesus itu dalam keluarga dan rumah tangga kita ini. Sehingga kehadiran Yesus itu nyata benar, bukan hanya pada diri Petrus secara pribadi yang dipanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan, tetapi kehadiran Yesus itu juga ada pada kehidupan keluarga, rumah tangga daripada Petrus. Bahkan orang-orang sekitar Petrus. Diceritakan bahwa orang membawa banyak orang untuk disembuhkan. Amin, kasih Tuhan ya. Seberapa banyak dari kita yang pada akhirnya kita punya orang-orang sekitar kita bilang begini, doa kasih kita dong. Amin kok. Halo, berapa banyak di sini mama mantu bilang, anak doa kasih mama dong. Belum tentu lah kita mengalami hal itu. Kalau mau ditinjau kasih Tuhan, lebih banyak orang bercerita tentang pelayanannya di Alor, di Sumba, di Rote, di Sabu, di pelayanan-pelayanan luar. Tapi sedikit saja orang yang mampu melayani dalam rumah tangganya sendiri. Maka contoh yang dikerjakan oleh Yesus di dalam kehidupan rumah Petrus ini penting menjadi kita. Menjadikan diri kita pribadi yang menghadirkan Yesus, bukan hanya di pelayanan kita di luar sana, tapi menghadirkan Yesus di pelayanan, di rumah tangga, di keluarga kita. Amin, kasih Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan Petrus. Petrus adalah seorang pekerja keras yang sangat luar biasa. Ketika saya baca ulang-ulang tentang kehidupan Petrus ini benar-benar orang pekerja keras. Salah satu contohnya itu dalam Lukas pasal 5 ayat 5-6 bilang begini. Ini kepribadian daripada Petrus. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Petrus memang tipe orang yang bekerja keras. Yesus tidak pernah panggil orang dalam keadaan duduk-duduk diam. Tidak ada model begitu. Coba lihat semua rata-rata yang Yesus panggil itu ada orang-orang yang sementara bekerja, bukan orang yang diam-diam. Petrus ada di tengah pekerjaannya, sementara menjala dia panggil. Matius sementara duduk di rumah cukai, dia panggil. Semua orang-orang itu bukan orang-orang biasa sebenarnya, tapi orang-orang yang ulet, orang-orang yang bekerja. Tuhan tidak pernah panggil seorang muda yang hanya mau duduk-duduk diam, tidak. Yesus tidak panggil hanya orang muda yang mau ongkang-ongkang kaki dalam sebuah pelayanan, tidak. Dia cari orang-orang muda yang militan untuk pelayanan Tuhan. Hari-hari ini pelayanan pincang. Pincang kenapa? Yang ada hanya orang tua rambut putih. Anak muda ini kurang. Sedikit sekali orang-orang muda ini memberi diri untuk Tuhan. Sedikit saja. Orang muda itu akan banyak di persekutuan doa yang saya lihat itu pada waktu bulan Juni Juli setelah skripsi ditolak. Kalau bulan-bulan yang lain itu kuliah ada lancar-lancar saja. Itu mah. Adi MC do. Aduh mason bisa nih mah. Soalnya ada dan dosen ada begini ada begitu. Ini semua nih. Februari apply. Maret padat. April son bisa dihentar. Tapi coba pas skripsi ditulis proposal mulai naik. Itu semua PD full. Saya khotbah bukan satu PD, banyak PD. Itu akan full semua. Nanti kami semua pulang satu-satu baru dia dekat dengan penjaga kidian, mama doa. Satu ma berdoa kasih dosen dong ma dan sebagainya. Amin kok. Di sini semua aktif Ya saya berharap begitu supaya ini pelayanan tetap jalan. Amin kok. Iya. Dalam kehidupan rumah tangga juga begitu. Kalau suami baik-baik saja, uang ada lancar, itu aman. Ini ajak beribadah ini susah. Kalau suami mulai agak miring sedikit, persekutuan doa mulai full. Suami mulai kasih rem-rem, tidak kasih uang, itu mulai full itu. Mulai ada tekanan demi tekanan,
baru kita datang. Maka saya menganggap tekanan itu baik. Kenapa tekanan itu baik? Masalah itu baik sebenarnya, supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Bayangkan saja kalau 1 hari antero atau 1 bulan antero Tuhan sudah kasih kita satu beban persoalan. Saya rasa maka kita tidak berjumpa dengan Tuhan cukup lama. Namun kalau Tuhan izinkan masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, itu membuktikan bahwa itu perhatian Tuhan sebenarnya. Petrus diberikan hal yang luar biasa. Dalam sebuah pelayanan dia begitu tanggas melayani. Dia melihat hal-hal yang luar biasa dalam sebuah pelayanan. Tapi itu tidak cukup bagi Tuhan dalam memproses Petrus. Yesus perlu hadir dalam rumah tangga dia. Yesus perlu survei keadaan rumah tangga itu seperti apa. Amin, kasih Tuhan. Amin kok. Saya rasa begitu. Yesus tidak sekedar mau jumpa dia mama mantu model seperti apa. Atau istri seperti apa. Bukan sekedar mau jumpa itu. Namun Petrus akan menjadi sebuah batu karang yang kokoh, yang kuat. Yang di atasnya jemaat Tuhan itu dibangun. Maka Tuhan perlu tahu kehidupan Petrus bersama dengan keluarganya. Itu Tuhan perlu tahu. Perlu tahu dalam artian bukan karena Tuhan tidak tahu. Tapi Tuhan mau sampaikan kepada kita bahwa inilah sosok sebuah pelayanan ketika dia ada. Maka ketika dia panggil Petrus keluar dalam sebuah pelayanan, dia tahu bahwa Petrus akan mendua hati apabila pelayanannya terlalu jauh. Karena dia punya mama mantu yang dalam keadaan sakit. Amin, ku kasih Tuhan. Maka Tuhan Yesus harus kembali ke rumah Petrus dan mengadakan sebuah pemulihan di sana. Sehingga ketika Petrus menjalankan sebuah pelayanan itu bisa menjadi sebuah konsentrasi yang sangat luar biasa. Karena itu kekasih Tuhan kita perlu belajar kehadiran Tuhan pada rumah Petrus itu yang pertama adalah untuk memulihkan keluarga itu. Amin, kasih Tuhan. Maka ini hal juga yang perlu ada pada kehidupan kita. Undang Tuhan bukan hanya pada pelayanan-pelayanan kita, tapi undang Tuhan untuk hadir di dalam keluarga dan rumah tangga kita. Yang kedua, kehadiran Yesus di keluarga Petrus di situ adalah untuk mau menunjukkan bahwa rumah itu bisa juga dipakai sebagai tempat pelayanan Yesus. Buktinya bahwa orang banyak berbondong-bondong ke tempat itu untuk dilayani dan disembuhkan oleh Tuhan. Amin, kasih Tuhan. Berapa banyak keluarga kita, rumah kita hanya dipakai untuk kumpul keluarga. Bagi saya itu baik. Hanya dipakai untuk duduk minum, ada yang duduk minum, mabok sepanjang hari, itu rumah tangga dipakai hanya seperti itu. Tapi Yesus mau sampaikan kepada Petrus, rumah akan dipakai juga sebagai tempat pelayanan, tempat pemberitaan Injil. Bukan hanya keluargamu yang mengalami pelayanan, tapi orang-orang sekitarmu akan mengalami sebuah pelayanan yang sangat luar biasa. Maka jangan pernah tutup rumah kita ketika ada orang yang Tuhan utus pergi di sana untuk dilayani. Amin, ku kasih Tuhan. Itu makna kedua dari kehadiran Yesus di rumah tangga Petrus. Selain memulihkan Petrus dan keluarganya, tapi mau jadikan tempat itu sebagai tempat pelayanan. Maka Petrus tidak hanya memberi dirinya secara utuh, tetapi hidupnya, rumahnya, keluarganya secara utuh. Petrus menjadi sebuah pribadi yang sangat luar biasa. Dengan demikian, Tuhan Yesus pergi ke rumah Petrus juga untuk melihat tanggung jawab Petrus itu seberat apa. Dan bagaimana Petrus mengayomi dia pun keluarga. Amin, kasih Tuhan. Ya. Jadi Tuhan ini tahu kita pun tanggung jawab dalam rumah. Otomatis ketika Petrus tidak melaut lagi, ini secara finansial otomatis kalau Petrus tidak melaut lagi, maka secara ekonomi tidak mendatangkan sesuatu bagi dia rumah lain. Dia ada mama mantu di sana, ada saudara laki-laki di sana, ada istri. Ini kesemakan 3 orang, ini juga berat ini. Amin, kasih Tuhan. Maka pada bagian ini Yesus hadir di itu rumah juga mau memberikan pernyataan kepada Petrus bahwa ketika hidupmu diberikan bagi Tuhan,
keluargamu diberikan bagi Tuhan, rumahmu diberikan bagi Tuhan, maka dengar, Tuhan bertanggung jawab tentang semua hal termasuk materi dalam itu rumah tangga. Tuhan Yesus tanggung jawab. Amin, ya kasih Tuhan. Ya. Itu dibuktikan di mana? Satu waktu ketika Yesus mati, disalibkan mati dan tiba dia dibangkitkan. Dalam masa penampakan itu, Petrus melihat sesuatu hal yang berbeda pada waktu itu. Dan Petrus bilang begini pada teman-teman, beta mau kembali menjala. Petrus ambil perahu dan akhirnya ambil jala pergi cari ikan. Yang lain juga ikut. Maka Yesus ada di pantai itu pagi itu. Yesus duduk bakar ikan di situ. Petrus sementara tangkap ikan. Kemudian Petrus lihat bahwa itu Tuhan, dia turun dari itu perahu. Tuhan Yesus tanya, adakah lauk padamu? Mereka tidak menjawab. Dan Yesus bilang, makan so. Yesus siap. Yesus mau bilang dengan Petrus, lu kecewa karena beta sudah meninggal, mati. Tapi lu lupa bahwa beta pernah bilang, bahwa pada hari ketiga beta akan bangkit. Lu tidak perlu lagi kecewa tentang pemeliharaan yang dikerjakan. Lu hanya perlu bersusah-susah soal makan dan minum. Karena dia Tuhan yang bertanggung jawab ketika lu memberikan diri seutuhnya kepada Tuhan. Tuhan bertanggung jawab. Amin, ya kasih Tuhan. Karena memang Tuhan memanggil Petrus untuk menjadi penjala manusia, bukan jala ikan lagi. Petrus kecewa dalam kondisi itu, kembali melaut. Seolah-olah dia tidak percaya lagi bahwa Tuhan sanggup memelihara dia. Bagi saya pernyataan Petrus dan tindakan Petrus ini juga wajar-wajar saja, karena dia punya tanggung jawab. Amin, kasih Tuhan ya. Kondisi kita, kalau kondisi ekonomi kita kalau murat mari juga kadang-kadang Tuhan di nomor 2 kan ya. Tapi pada bagian ini Yesus sampaikan kepada Petrus dengan menyatakan, adakah lauk padamu? Petrus menjawab. Petrus tahu ini Tuhan datang kedua kali dan dia suruh makan, membuktikan bahwa Yesus bertanggung jawab pada kehidupan Petrus. Maka pada bagian ini juga kasih Tuhan kehadiran daripada Yesus dalam rumah tangga Petrus sementara membuktikan bahwa dia pribadi yang bertanggung jawab seutuhnya pada kehidupan Petrus. Apapun itu keadaan. Amin, kasih Tuhan. Karena itu mari kita belajar pada bagian firman Tuhan ini. Yesus ada pada kehidupan secara pribadi. Yesus juga sudah ada di dalam kita rumah tangga. Hanya mari kita benar-benar mewujudkan dia ada dalam itu rumah tangga. Caranya apa? Caranya dengan memperkenalkan Kristus dalam kita rumah tangga. Supaya mereka yang mungkin ada sakit secara rohani, mereka mengalami Tuhan di dalam hidup mereka. Tentu mereka juga akan lihat pada cara hidup kita, karena mereka tidak melihat Yesus secara nyata lagi, tapi mereka akan melihat Kristus dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi anak mantu yang berdoa, wow, pasti mama mantu bilang, weh, anak berdoa kasih mama. Amin kok. Jangan sampai mama mantu baru datang, baru kita langsung bilang, mantua sudah datang lah, ini pas tanggal begini nih, mantua kita tahu sah. Nah, itu bahaya. Amin kok, kekasih Tuhan. Ya, percayalah bahwa Tuhan itu akan menolong kita. Kalau begitu hubungannya dengan kita sebagai orang muda apa sebenarnya? Karena kita kebetulan orang muda banyak. Dengar, pelayanan kita yang sudah kita jalani ini baik. Melayani, saya suka, melayanilah dan terus melayani. Tapi ingat, jangan pernah nomor 2kan Tuhan dalam pelayanan kita hari-hari ini. Utamakan Tuhan, percaya ketika masa muda ini masa yang paling indah. Tidak banyak orang lagi yang hari ini memberikan hidup di masa muda. Tapi kalau kita memberikan hidup di masa muda, Tuhan itu selalu prioritas kita. Percaya kawan-kawan semua. Saya juga pernah kuliah, pernah punya keadaan seperti teman-teman semua. Pernah juga dalam keadaan berkekurangan ketika kuliah. Pernah juga menghadapi dosen dengan keadaannya. Tapi hidup ini perlu memprioritaskan Tuhan. Amin, itu kasih Tuhan. Dan kita pelayanan tidak akan pernah gagal. Kita kuliah juga tidak akan pernah gagal. Percaya akan tepat pada waktunya kita akan selesai dengan baik. Asalkan mari kita tetap libatkan Tuhan dalam kita punya hidup. Amin, ku kasih Tuhan. Maka pada bagian ini kehadiran Yesus pada rumah tangga Petrus membuahkan sesuatu yang sangat luar biasa. Karena itu ini dampak kehadiran Yesus di rumah Petrus.
Dan kita akan melihat dampak kehadiran Yesus dalam rumah tangga kita masing-masing. Waktu masih ada di depan kita akan berlalu pada tahun ini. Hadirkan Yesus. Kalau kemarin-kemarin kita tidak menghadirkan Dia, kita mungkin hanya hadirkan Dia pada kondisi-kondisi tertentu. Kita hanya hadirkan Dia pada pelayanan-pelayanan kita di luar, lupa menghadirkan Dia di dalam rumah tangga kita. Mari kita berubah dan menempatkan Tuhan di dalam kita pun rumah, kita pun keluarga. Karena di dalamnya pasti ada juga yang sakit, pasti juga ada yang masalah. Kehadiran kita seperti Petrus, membawa dan menghadirkan Yesus dan mengalami pemulihan dalam rumah tangga kita. Karena itu, belajar dari firman Tuhan hari ini, terus menghadirkan Yesus di dalam keluarga dan rumah tangga kita. Sehingga ketika Yesus ada dalam keluarga dan rumah tangga kita, maka semuanya berdampak bagi orang lain. Buktinya ketika Yesus ada di rumah Petrus, berdampak bagi orang lain di sekitar Petrus. Rumahnya menjadi tempat orang-orang yang datang dan disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Amin untuk firman Tuhan.